Selamat pagi, selamat belajar, semangat tetap membara di hati kita masing-masing. Baiklah, kali ini kita akan membahas penulisan perintah HTML untuk membuat suatu web. Di sini, untuk editor penulisan HTML, kita gunakan Notepad. Nah, pertama sekali, aktifkan Notepad yang ada di laptop atau di PC yang kamu gunakan. Cara mengaktifkan ada beberapa cara, namun praktisnya kita klik Start, pilih Search, tulis Notepad, maka akan tampil logo Notepad dan Anda klik. Sehingga di layar Anda muncul tampilan seperti yang Anda lihat saat ini. Nah, sebelum kita membuat satu web, Anda sudah memahami bagaimana penulisan struktur HTML. Nah, di sini kita ulangi, kita akan tulis struktur HTML, di mana penulisan HTML ini selalu diawali dengan tag HTML. Ya, di sini saya gunakan huruf besar ya. Sebenarnya huruf besar, huruf kecil tidak ada pengaruh, tapi huruf besar akan lebih jelas untuk dilihat. Dan saya format tulisannya agar lebih jelas. Saya pilih font. Ini terserah ya, tidak harus mengikuti yang saya buat, tapi sesuai dengan kehendak Anda saja. Nah, di sini saya pakai 24. Oke. HTML. Selanjutnya kita tulis head. Kemudian title. Nah, untuk title ini sifatnya opsional. Boleh ditulis, boleh tidak. Tapi kali ini kita tulis saja ya, biar lebih sempurna. Nah, untuk judul di sini misalkan kita tulis ini bebas. Wisata. Wisata. Ya, mungkin cukup seperti ini saja. Jangan lupa \title. Nah, selanjutnya kita tulis body. Untuk perintah yang ada di HTML, ini sepertinya berpasang-pasangan ya. Body, pasangannya \body. Kemudian head, \head. \HTML. Nah, inilah struktur dasar penulisan HTML. Kita akan belajar membuat web yang sederhana dulu. Kita akan menulis perintah-perintah atau statement atau dokumen di antara body dan \body. Nah, sebagai contoh, kita akan membuat web tentang wisata di Jakarta. Nah, di sini saya buat judul wisata di Jakarta. Nah, agar kelihatan bagus, judul web di sini wisata di Jakarta, barangkali kita buat ukurannya lebih besar dari tulisan yang ada di bawahnya. Nah, di HTML untuk membuat tulisan judul besar, ini ada fasilitas H1. Nah, ini tulisannya akan lebih besar daripada H2, H3 dan seterusnya. H1 di sini kita tulis \H1. Nah, untuk tulisan ini boleh kita beri warna agar lebih menarik untuk dilihat. Untuk pemberian warna kita tulis font color. Nah, warna apa yang kita inginkan? Ini silakan ditulis. Sebagai contoh, misalkan saya buat warna merah.
Di sini kita tutup \font. Nah, untuk font color cukup menulis \font. Ini telah mewakili perintah font color. Nah, alangkah baiknya dan alangkah indahnya juga bila tulisan ini bisa bergerak dari kanan ke kiri. Nah, untuk itu kita tambahkan perintah marquee. Nah, ini akan memberi efek tulisan akan bergerak. Ini boleh ditulis di sini, boleh ya. Yang penting jangan lupa penulisan pasangan perintah tersebut. Nah, ini akan memberi dampak dari tulisan. Tulisan akan lebih besar, warna merah, dan bergerak dari kanan ke kiri. Setelah ini alangkah baiknya bila kita sertakan garis, perintah untuk memberi garis yaitu HR. Nah, untuk info-info tentang wisata di Jakarta, untuk mempersingkat waktu, saya sudah tulis beberapa statement agar mempersingkat waktu kita untuk penulisan HTML. Nah, ini akan saya copy. Sebenarnya Anda bisa bebas menulis ya, namun karena waktu kita singkat, pilih copy. Nah, saya letakkan di sini. Nah, di sini akan kita tambahkan perintah HTML untuk memberi format tampilan tulisan di web yang sedang kita buat. Nah, untuk judul sudah tersedia. Di sini ada Jakarta merupakan bla bla bla. Nah, untuk tulisan di sini boleh kita buat ukuran tulisan, font, size. Nah, mungkin kita buat ukurannya 4. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Selanjutnya kita beri warna, color. Warna kuning. Ini bebas ya. Nah, tulisan ini akan berukuran 4 dan berwarna kuning sampai di sini. Paragraf yang ada di sini kita tulis \font. Nah, ini jangan lupa untuk merapikan tulisan per baris. Di sini perlu kita tambahkan break, yaitu berpindah ke baris berikutnya. Perintahnya BR. Nah, seandainya ini kita tidak tulis, maka tulisan akan ke samping, ke kanan. Nah, ini akan membuat kita kurang nyaman untuk membaca web yang ada di hadapan kita. Ini mungkin saja Anda bisa merapikan sendiri, tapi saya buat yang secara global saja. Ini pindah baris sehingga, nah di sini boleh saya tambahkan di sini break. Nah, di sini saya tambahkan kembali. Nah, setelah ini, di mana kita sudah mengedit tulisan, di sini boleh kita tambahkan. Ya. Ini termasuk paragraf pertama, boleh ya, boleh.
paragraf pertama. Kemudian ini penutup backslash P. Oh ya, maaf di sini. Nah, sebenarnya di situ enggak apa-apa. Ini salah ketik. Nah, kita sudah belajar tentang penggunaan order list and unordered list, di mana order list akan menampilkan angka sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Nah, di sini kita awali dengan perintah OL. Nah, selanjutnya kita tambahkan perintah list item atau biasa disingkat LI. Nah, ini jangan lupa backslash LI. Selanjutnya LI backslash LI LI backslash Nah, di sini jangan lupa kita tuliskan backslash order list OL. Nah, ini sudah selesai. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Barangkali kita tambahkan break. Selanjutnya, tempat tersebut sangat mudah bla bla bla. Nah, ini kita akan tambahkan perintah unordered list. Nah, seperti sebelumnya, kita tambahkan di sini tag UL unordered list. Kemudian kita tambahkan di sini ini sama ya, list item LI. Nah, ini urutannya seperti ini tidak masalah walaupun sedikit berantakan, tapi nanti hasil akan rapi. LI backslash LI LI backslash LI. Nah, pasangan dari UL yaitu backslash UL. Ini judul di sini, tempat tersebut sangat mudah. Barangkali boleh kita tambahkan bold, italic, underline. Bold, italic, underline. Mau beri warna juga boleh ya. Sebagai latihan, biar lebih mahir kita tambahkan font color. Warna biru, boleh-boleh saja. Nah, namun Anda jangan lupa menutup. Boleh kita tambahkan di sini ya. Nah, di sini kita tambahkan backslash font, backslash bold, backslash italic, backslash underline. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita temukan di sini ada angka-angka ya. Ini data ini, tempat wisata lokal, ini akan kita buat dalam bentuk tabel, tampilannya dalam bentuk tabel. Nah, untuk membuat tabel, kita selalu awali dengan kata tabel, memberi garis, bingkai, border, angkanya berapa. Nah, di sini tolong diperhitungkan, semakin tinggi angka, maka semakin tebal garis yang akan ditampilkan. Tabel border. Nah, kita ketahui tabel itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, untuk baris kita awali dengan kata tag tr, dan untuk kolom kita awali tag td,
Nah, kalau kita lihat data ini, kalau dimasukkan ke dalam tabel, ini akan terdiri dari 4 baris, 4 kolom. Nah, sekarang kolom pertama, kita tulis judul, nomor, dan jangan lupa ditutup. Nah, ini agak lama memang pengetikan ya, tapi tidak apa-apa. TD, kolom kedua, tempat wisata, ditutup, backslash TD. Selanjutnya TD lokal. Ini sebenarnya maksudnya turis lokal berapa jumlahnya ya. TD. Kemudian TD mancanegara. Nah, jangan lupa penutupan backslash TR. Nah, untuk baris pertama sudah selesai. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita copy ya. Nah, kita copy mulai dari TR sampai backslash TR. Copy. Paste. Nah, di sini kita tinggal merubah di sini nomor jadi 1. Tempat wisata Monas. Kemudian di sini lokal, jumlah untuk pengunjung lokal ini berapa ini? 4.000. Nah, di sini kamu tinggal tulis 4.000. Selanjutnya mancanegara, ini ada jumlah 8.000. Nah, selesai. Baris ketiga kita paste ulang. Nah, di sini akan tampil 2, nomor 2 maksudnya ya. Tempat wisatanya Kota Tua. Kemudian untuk lokal jumlah pengunjung kita lihat Kota Tua 9.000. Mancanegara 15.000. Nah, sudah selesai. Terakhir kita masuk ke baris keempat, kita paste ulang. Nah, di sini nomor 3. Tempat wisatanya adalah Sunda Kelapa. Jumlah pengunjung untuk lokal 2.000. 200 ya, maaf. 200. Sedangkan mancanegara 7.500. Nah, ini sudah selesai. Jangan lupa kita menulis backslash tabel. Nah, untuk penulisan tabel sudah selesai. Ini akan saya hapus data-data yang di sini. Nah, statement akhir. Nah, di sini boleh kita tambahkan paragraf berikutnya. Dari data di atas, bla bla bla. Di sini agar kelihatan perbedaan di paragraf pertama dan di paragraf ini, ukuran tulisan, kita tambahkan font size. Di atas sebelumnya kita buat 4, di sini kita buat 5. Sehingga perbedaan begitu nyata. Warna tulisan ini barangkali kita pilih color, warna apa ini ya? Mau warna merah, boleh. Nah, di sini kita tutup. Backslash font. Nah, perintah untuk HTML sudah selesai.
Ya, ini akan saya. Nah, ini kita naikkan ke atas biar lebih rapi ya. Nah, inilah penulisan dalam bentuk HTML untuk membuat web yang sangat sederhana. Tentunya masih ada hal-hal atau perintah-perintah lain, antara lain yaitu untuk melanjutkan ke halaman berikutnya, hyperlink, yang biasa kita buat perintahnya a href diikuti dengan nama file. Namun untuk ini saya serahkan kepada siswa agar lebih berkreasi. Kemudian ini masih jauh dari sempurna web yang kita buat. Karena apa? Gambar belum tampil di web kita. Nah, saya berharap siswa-siswi bisa menambahkan. Di mana untuk gambar kita awali dengan perintah image, nama gambar atau nama tempat link yang Anda ambil gambar untuk ditampilkan. Nah, di sini ada satu lagi ya. Barangkali warna ini berpengaruh untuk keindahan. Untuk background, nah background di sini boleh kita beri untuk sebagai background warna boleh, gambar boleh. Tapi pada penjelasan kali ini kita buat warna latar belakang, warna bukan gambar ya. Nah, body, back, color. Warna apa yang belum pernah kita gunakan? Warna hijau, green. Perlu diingat kembali, bila Anda menggunakan warna background, warna ini jangan pernah sama dengan warna tulisan yang Anda gunakan di web Anda, karena akan ketutup ya. Baiklah, setelah selesai kita menulis perintah ini, tentunya apa yang kita buat kita simpan. Cara menyimpan, file, cara menyimpan file, save as. Nah, tentukan di local disk mana Anda menyimpan. Apakah di local disk C, local disk D, atau data D, atau di flash disk, atau di tempat penyimpanan yang lain. Nah, ini penting. Nah, setelah itu, setelah Anda pilih di mana Anda menyimpan, di data mana, di local disk mana, tulis nama file. Nah, kali ini saya buat nama filenya liburan.html. Save. Nah, setelah disimpan, kita akan menjalankan sehingga kita lihat tampilan web yang sudah kita rancang. Untuk menjalankan, coba Anda ikuti video yang kedua ya. Oke, selamat belajar. Kita lanjut ke video yang kedua.